segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah. Lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah. Lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah. Lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Salam santun, salam sejahtera, salam sukses dunia pendidikan untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di sekolah SMK Negeri 4 Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Muntab Suyanto SPD. Beliau selaku kepala sekolah SMK Negeri 4 Kota Tangerang. Apa kabar Pak Kepsek? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah Pak. Pak Andi. Iya siap Pak. Dengan maksud kunjungan kami Pak dari awak media ini untuk evaluasi kinerja staf pendidik di masa pandemi lewat sistem pembelajaran daring dan mungkin saat ini yang diterapkan oleh KBM-nya Pak ya. Iya, iya. Ya, di masa pandemi saat ini lewat PJJ yang mana mungkin Pak Kepsek bisa jelaskan ada kendala-kendala yang signifikan mungkin lewat proses kendala tersebut dapat ditangani sehingga sistem pembelajaran di SMK Negeri 4 Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif.
Minta waktunya Pak Fisik silakan. Terima kasih Pak Andi. Alhamdulillah ya untuk proses pembelajaran daring di SMK Negeri 4 ini bisa berjalan secara baik ya, lancar, tidak ada kendala yang berarti ya. Dan kita mulai sejak pandemi yang pertama ya diberlakukan. Bahkan kita ujian pertama tahun 2020 itu juga sudah daring ya, ditambah sampai hari ini. Kalau ada kendala-kendala kecil itu semua bisa ditangani, terutama dulu masalah HP, masalah pulsa, dan alhamdulillah semuanya bisa ditangani. Itu barangkali. Terima kasih. Baik Pak, berarti tidak ada kendala yang signifikan ya Pak? Lancar semuanya Pak. Alhamdulillah lancar. Baik, alhamdulillah. Untuk jumlah total keseluruhan siswa yang ada di SMK Negeri 4 Kota Tangerang ini berapa Pak? Untuk jumlah siswa semula itu 1.592 ya. Sampai dengan saat ini, jadi awalnya itu 1.592, dan berikutnya ada yang keluar, ada yang juga pindah, meninggal dan sebagainya, sehingga pada saat ini tinggal 1.572 siswa. Baik Pak. Yang terdiri dengan berapa rombongan belajar Pak? Nah, di sini ada 51 rombongan belajar ya, yang terdiri dari 10 kompetensi keahlian dan dari 5 program studi keahlian yang ada. Baik Bapak. Berarti banyak ya Pak ya program kompetensinya ya Pak ya. Alhamdulillah ini paling banyak sepertinya di Kota Tangerang. Baik. Apa yang Bapak bisa edukasikan kepada jajaran Bapak Dewan Guru di sini? Pembiasaan mungkin yang dilakukan untuk monitoring peserta didik Pak dalam meningkatkan kualitas mutu pelayanan pendidikan Pak. Ya, terima kasih Pak Andi untuk hal-hal untuk meningkatkan pelayanan kita terhadap peserta didik di sini ya. Secara periodik tentu saja kita lakukan pembinaan terhadap guru ya, baik itu lewat daring ya, Zoom meeting, maupun secara parsial kita rapat-rapat di sekolah ya dengan mematuhi protokol kesehatan tentang kendala-kendala apa yang dialami selama proses pembelajaran daring itu, dan situlah kita cari pemecahan masalahnya di sana. Ya memang ada perbedaan saat luring dan daring ya dalam proses peningkatan kualitas murid kita di sini ya. Pembiasaan yang tadinya kita lakukan secara luring, nah mau nggak mau sekarang hanya lewat daring, seperti misalnya pengajian rutin, ekstrakurikuler, dan juga pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dudi ya, sebagai guru tamu di sekolah kita. Nah, sekarang otomatis hanya PJJ Pak ya. PJJ yang kita lakukan. Iya Pak. Iya Pak, bicara dengan Dudi dunia usaha, SMK Negeri 4 Kota Tangerang ini bekerja sama dengan beberapa Dudi Pak. Ada lumayan banyak ya selama ini yang tercatat di kami itu ada 232 dunia industri, dunia kerja ya yang kerjasama dengan sekolah kami. Ya, alhamdulillah banyak karena memang murid kita juga banyak ya dengan program studi yang juga banyak di situ. Nah, dan ini memang ya kita syukuri, alhamdulillah dipercayalah sama sekolah kami di situ. Baik Pak. Ya Pak, pernah ada nggak Pak program student exchange ini pertukaran pelajar sampai ke negara tetangga gitu Pak? Kalau pertukaran pelajar ya, murid kita ada juga yang ikut kontes tingkat dunia ya di Brasil saat itu. Baik. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan peringkat yang lumayan baik di sana. Dalam bidang apa? Dalam bidang mesin ya. Mesin. Ya. Di Brasil ya Pak ya? Masalah di Brasil di situ ya. Baik Pak. Ada lagi Pak? Kalau yang lain-lain, kalau yang pertukaran pelajar kita belum saja. Iya Pak. Apa yang menjadi keunggulan sekolahnya Pak di sini Pak? Oke. Kalau untuk keunggulan itu bisa dari sisi ini ya, kesiswaan ekstrakurikuler maupun intra ya. Iya. Kalau dari sisi ekstrakurikuler ya, yang non akademik memang di bidang olahraga SMK 4 itu cukup lumayan juga ya di sekarang ya. Baik, itu sepak bolanya.
Oh, sudah Ya, ya Pak ya. juga basket di situ. Itu yang menjadi unggulan-unggulan kita ya. Kemudian dari sisi kompetensi, anak-anak kami itu nyaris setiap tahun itu ikut lomba keterampilan siswa tingkat nasional ya. Oh, bagus. Nah, setiap tahun ya Pak ya. Ya, setiap tahun di sana Oh, mewakili Provinsi Banten untuk level tingkat nasional. baik, baik. Walaupun tidak seluruhnya bisa mencapai peringkat pertama begitu ya, tapi minimal 5 besar itu kita sering mendapatkan itu. Baik Pak. Nah Pak, apa ada syarat-syarat tertentu Pak yang menjadi prioritas sekolah menengah kejuruan negeri 4 Kota Tangerang ini kelulusan siswanya? Ya, baik. Untuk persyaratan tertentu ya agar siswa itu bisa lulus dari SMK Negeri 4, sebetulnya kita sudah mengikuti aturan ya, regulasi dari pemerintah. Ada beberapa yang harus dipersyaratkan. Yang pertama, di situ siswa harus mengikuti seluruh program yang dilakukan oleh sekolah ya, dari semester 1 sampai semester ke-6 dia harus ikuti semua ya, tidak boleh ada nilai yang kurang di situ ya. Itu yang paling utama ya, jadi mengikuti seluruh program sekolah ya, mendapatkan nilai minimal lulus itu ya, atau sesuai dengan SKN syarat kelulusan minimal yang kita persyaratkan di situ. Itu yang utama lah itu. Tidak ada. Terus tidak kelakuannya tentu saja ya baik ya. Iya nih Pak, untuk Pak Muhtar Suryanto selaku kepala sekolah SMK Negeri 4 Kota Tangerang ini Pak, apa nih Pak yang menjadi pesan-pesan khusus Bapak yang bisa disampaikan ke masyarakat, ke publis, yang mana mungkin edukasi Bapak ini dapat diduplikasi oleh sekolah-sekolah lain Pak? Silakan. Satu hal yang saya pesan kepada masyarakat tentunya, yang pertama ya mari bersama-sama ya kita mendidik anak kita itu. Walaupun anak-anak itu disekolahkan di SMK 4 bukan berarti itu tanggung jawab sepenuhnya dari sekolah ya, tetapi peran serta dari orang tua maupun masyarakat itu sangat besar tentunya ya. Mari sama-sama kita support, kita dukung ke sana. Kemudian untuk guru-guru ya, khususnya di era saat ini ya, era milenial ya, era teknologi, era digital, di situ mau nggak mau guru itu harus mulai mengupdate kompetensi yang selama ini sudah dia miliki. Karena kalau tidak update pengetahuan atau kompetensi, otomatis itu akan ketinggalan. Jangan sampai guru itu nanti ketinggal sama siswa di situ. Maka guru-guru saat ini harus berusaha bagaimana meningkatkan kompetensinya untuk bisa masuk ke dunia anak-anak yang saat ini memang dia familiar sekali dengan teknologi. Dengan demikian nanti untuk mentransfer pengetahuan yang kita berikan itu akan lebih mudah di situ. Dengan berbasis IT ya Pak? Ya, dengan berbasis IT. Di penghujung wawancara kita Pak, di penutup wawancara kita nih Pak Kepsek, apa yang Bapak bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Gubernur, pemerintah daerah, juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi? Silakan Pak Kepsek. Terima kasih Pak Andi. Yang pertama tentunya sangat berterima kasih ya kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten ya, Pak Dr. Raji Tabrani ya, karena selama ini telah begitu perhatian kepada sekolah kami ya. Ada beberapa yang kami sudah dibantu ya, ada pembangunan ruang praktek siswa beserta peralatannya, kemudian juga diberikan meubilir untuk pembelajaran, dan tahun ini juga kita insya Allah masih juga diberi beberapa bantuan-bantuan untuk secara fisik ya, itu akan diberikan. Kemudian juga dukungannya, motivasinya terhadap kepala sekolah dan juga guru ya, sehingga kami bisa melaksanakan tugas ini dengan baik di situ. Kemudian Pak Gubernur otomatis ya terima kasih banyak, karena selama ini begitu concernnya terhadap dunia pendidikan, sehingga perhatian beliau bukan hanya pada guru-guru yang PNS, tapi juga guru-guru yang honorer di sini pun juga diperhatikan ya oleh Pak Gubernur. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan tentu saja SMK 4 ini
bisa berkontribusi untuk kemajuan Provinsi Banten, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Muntaf Suyanto SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat prioritaskan sekali apa yang menjadi kompetensi tenaga pendidik, guru-gurunya dalam peningkatan mutu kualitas pelayanan pendidikan di sekolahnya demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berpotensi dan berprestasi. Seperti itu ya Pak Kapsik ya. Betul, Pak. Baik, saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapsek, sukses selalu, sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Amin. Ada sukses juga untuk Patroli Indonesia.